Sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan profil komunitas IC4RD, Indonesia Care for Rare Disease, merupakan support group untuk memberikan dukungan sosial kepada orang-orang dengan berkebutuhan khusus, terutama dengan penyakit langka beserta keluarganya. Turut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyakit langka di Indonesia melalui konten informasi kesehatan. IC4RD ini difounderi oleh Bu Winanda Bagja Saputri dan berdiri sejak 28 Februari 2017. Selama ini, ragam kegiatan IC4RD ada talk show, lomba, member sharing, kelas online, media exposure, dan infografis kesehatan. Untuk tema Spektakuler Fest 2023 yaitu Living with Rare Disease in Post-Pandemic Area. Dan disponsori acara ini selama festival ini disponsori oleh sebentar. Acara ini disponsori oleh Mother Hope Indonesia, Cahya Communication, Hakmi, Bumbu Bunda by Elia, Whole Chips, Rintik Skincare, House of Fatima Child Center, Ganeps, Intan Erlita Management, Kreatif Rajut, Our Health Corner. Tanpa mereka kita tidak bisa melangsungkan acara ini. Terima kasih banyak kepada sponsor-sponsor kami. Sebelumnya akan kita lihat dulu video dari sponsor. Dan tidak ada solusi secara medis. Namun, apakah ini berat? Tidak. Kami mengubahnya menjadi sebuah berkat. Dengan meramu nutrisi terbaik dan membuktikan pada kami semakin membaik. Kami hadir untuk kita semua melalui jus buah dan sayur untuk memenuhi nutrisi harian kita. Dekat dengan alam dan kembali pada cara hidup alami. Cleanse to heal, more healthier and more happier. Oke guys, jadi beberapa hari ini tuh Ryan tuh lagi GTM, gerakan tutup mulut. Jadi susah banget makannya. Terus aku bingung kan, pusing gimana caranya Ryan tuh mau makan. Akhirnya aku dapat rekomendasi nih buat masakin Ryan tuh pakai bumbu Bunda Elia. Jadi hari ini aku lagi masakin ayam kalasan nih buat Ryanza. Nah, biar lebih enak, aku mau pakein tambahan dari bumbu Bunda Elia. Ini aku tambahin dulu kaldu ayam kampungnya. Ini aku tambahin juga fat oil, chicken oil. Terus aku tambahin juga sedikit kecap. Nah, Ryanza tuh suka banget kalau aku tambahin bumbu dari bumbu Bunda Elia. Jadi ini tuh bumbu anak nomor 1 yang terdaftar di BPOM. Dan ini dijamin sehat karena ini tanpa gula, tanpa garam, bahan pengawet dan juga non MSG. Dan bumbu Bunda Elia buat anak yang pasti loh. Nah ini bisa juga nih digunakan buat anak-anak. Jadi Rafathar juga bisa makan. Varian bumbu Bunda Elia tuh banyak banget pilihannya. Ada kaldu ayam kampung, ada chicken oil, bumbu soto, santan bubuk, kecap manis, saus tiram, abon sapi ada, tepung serbaguna ada, cemilan buah juga ada. Nah ini sekarang tinggal nunggu sampai bener-bener airnya ngeresep semua. Terus nanti tinggal aku air fryer. Terus aku mau kasih buat Ryan. Tuh, lihat deh Ryan makannya lahap banget. Terima kasih bumbu Bunda Elia.
Di balik kehidupan yang sebenarnya tampak baik-baik saja, kamu sadar nggak sih? Mungkin beberapa orang di sekeliling kita ternyata memiliki keresahan akan dirinya. Peduli dengan apa yang mereka alami bisa jadi salah satu cara kita untuk selalu ada bersama mereka. Dan hadirnya BTS bisa bantu bangkitkan rasa percaya diri. Ya, walaupun terkadang yang paling peduli juga pasti memiliki keresahannya sendiri, tapi di titik inilah dia pasti menemukan solusi atas apa yang sedang dialami. Salah satunya dengan menuntaskan permasalahan stretch mark menggunakan rintik stretch mark oil secara rutin dan konsisten agar stretch mark bisa cepat pudar. Karena pada akhirnya menjaga dan merawat diri adalah tanggung jawab kita. Jadi, yuk mulai rawat dirimu bersama rangkaian produk body care terbaik dengan pilihan bahan yang sehat untuk kulit dari Rintik Skincare. Baik, kita lanjutkan terkait peraturan webinar berdamai dan bangkit dari kedukaan. Yang pertama, pastikan mic dalam keadaan mati atau mute. Yang kedua, diharapkan untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan sebagai bentuk penghargaan kepada narasumber. Yang ketiga, apabila memiliki pertanyaan, silahkan tulis pada kolom chat dengan format narasumber yang dituju _ pertanyaan atau raise hand terlebih dahulu, kemudian bertanya setelah diizinkan oleh moderator. Jadi nanti di akhir acara kita akan buka sesi pertanyaan dengan narasumber. Diharapkan juga untuk menyalakan kamera ketika bertanya langsung. Untuk susunan acaranya, kita sudah melakukan pembukaan webinar dan perkenalan IC4RD, kemudian akan kita lanjutkan dengan pembacaan CV narasumber, kemudian pemaparan materi webinar, sesi tanya-jawab bersama narasumber, kemudian penutupan acara, dan peralihan ke sesi curhat. Nanti sesi curhat akan difasilitatori oleh Mbak Yana dan Mbak Nisa. Untuk acara hari ini, kita nanti akan bersama narasumber kita, Mbak Anissa Cahyaningrum, psikolog. Dan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Melia Urfan. Kita kenalan dulu ya dengan Mbak Anissa. Mbak Anissa, ini ada media sosialnya Mbak Anissa, ada di Facebook, kemudian ada di Instagram juga. Jadi teman-teman jika ingin menghubungi Mbak Anissa, bisa mengfollow atau kalau Facebook apa ya namanya, mengikuti Facebook dan media sosial beliau. Untuk aktivitas Mbak Anissa, beliau ada di tim khusus Indonesia Care for Rare Disease, kemudian beliau juga dosen di Akademi Kebidanan Sentra Bina Yudhistira, founder Cahya Communication, konsultan Solaria Indonesia, penasihat Mother Hope Indonesia,
riwayat pendidikan Mbak Anissa, lulusan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penghargaan yang pernah diraih oleh Mbak Anissa yaitu Idolanesia Award Indonesia 2018. Kegiatan lainnya, co-writer buku Hadiah dari Langit dan Wedding MC. Oke, mungkin ini juga ada media sosial ID Care for Rare Disease, Indonesia Care for Rare Disease. Kalau teman-teman belum mengikuti media sosialnya IC4RD, bisa diikuti, ada di Facebook, di Instagram, dan ada juga di YouTube. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama, kita bisa langsung terhubung dengan Mbak Anissa. Selamat pagi, Mbak Anissa. Selamat pagi, Mbak Milia. Terdengarkah? Terdengar, Mbak. Halo, gimana kabarnya Mbak Anissa? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung saja saya serahkan ke Mbak Anissa untuk menyampaikan materi webinar hari ini. Silakan, Mbak Anissa. Baik, terima kasih Mbak Milia atas kesempatannya. Saya berarti sudah bisa share screen ya. Baik. Sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Oke, baik. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia Care for Rare Disease atas kesempatan ini. Mbak Winanda sebagai founder, terima kasih sudah memberi kesempatan kesekian kalinya saya bertemu dengan teman-teman dari IC4RD. Dan juga ada dari teman Motherhood Indonesia, founder Mbak Nuriana Yirah ya. Dan salam sayang untuk semua pengurus Indonesia Care for Rare Disease. Baik, ini kesempatan pertama ya acara spektakuler 2023. Ini adalah awal sebelum benar-benar di acaranya di 2023 ya. Dan konsepnya adalah hari ini untuk caregivers. Makanya topik yang dipilihkan oleh panitia adalah berdamai dan bangkit dari kedukaan. Nah, teman-teman yang hadir di sini mungkin mayoritas dari IC4RD. Tentunya yang akan saya sampaikan terkait dengan aktivitas IC4RD. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang di luar dari komunitas ini, secara umum juga tidak masalah karena apa yang saya sampaikan hari ini memang bisa diterapkan di manapun gitu. Hanya ada beberapa contoh untuk kedukaan terkait dengan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, lebih spesial lagi yang penyakit langka ya. Nah, sebetulnya sudah beberapa kali ya teman-teman IC4RD membahas tentang ini, tapi ini lebih khusus lagi berdamai dan bangkit dari kedukaan. Kedukaan yang pada umumnya seringkali dihubungkan dengan ketiadaan, berduka karena tak ada lagi, karena meninggal dunia. Nah, yang berbeda dari komunitas ini adalah kedukaannya karena mendapatkan anugerah anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, secara aplikatif, kedukaan ini juga dipakai untuk ketika kita mengalami sesuatu yang begitu mengejutkan, begitu menyedihkan, begitu membuat kita syok. Jadi teori-teori yang nanti beberapa saya sampaikan, itu memang untuk kedukaan ketika kita ditinggal, meninggal oleh seseorang yang kita sayangi, tapi bisa juga diterapkan di keluarga kita yang atau teman-teman kita atau diri kita sendiri yang merasakan kekagetan atau tidak nyaman ketika mendapatkan anugerah ABK ya. Nah, kedukaan itu seringkali digambarkan seperti musim kemarau. Musim kemarau yang kering banget, ya nggak mungkin bangkit. Lah ini judulnya kita harus berdamai, bangkit pula gitu ya. Padahal kalau orang yang sedang berduka, itu sudah kayak hopeless, nggak ada harapan, sedih banget. Nah beberapa ahli menganalogikan
kedukaan itu seperti musim kering. Tapi ada penelitian yang menunjukkan bahwa sebuah tanaman di daerah Istimewa Yogyakarta, lebih tepatnya di Gunung Kidul, yang namanya sono keling. Sono keling ini bisa tumbuh pada saat musim kemarau sekalipun. Tanaman yang lain hancur deh, kering, kerontang. Tunggu beberapa kali musim hujan baru bisa tumbuh. Tapi tanaman yang namanya sono keling ini bisa tumbuh dalam kedukaan. Nah, harapannya kalau judul kita hari ini berdamai dan bangkit, maka artinya harapan itu ada kok. Meskipun kita sedang berada di musim kering, sedang sedih, dan sedang kaget, sedang berduka, tapi sebetulnya kita masih punya harapan untuk berdamai dan bangkit. Ya. Nah, yang paling sering saya sampaikan adalah teori kedukaan dari Elizabeth Kubler-Ross. Sebetulnya banyak sekali teori tentang grieving ini, ya, tentang kedukaan ini. Tapi yang paling terkenal Elizabeth Kubler-Ross. Jadi kalau teman-teman membaca beberapa buku, ternyata banyak sebetulnya. Tapi kenapa banyak yang mengambil dari Kubler-Ross ini? Karena memang ini lebih simpel dan lebih mudah. Jadi teori-teori yang lain itu banyak nguplek-uplek di daerah denial dan anger, kedukaan apalagi yang meninggal, orang-orang yang kita sayangi, itu sampai termimpi-mimpi, begitu ya, itu teorinya. Tapi intinya adalah ini. Beberapa teman tentu sudah paham tentang teori ini, tapi saya tetap harus menyampaikannya, dan nanti saya breakdown lebih detail lagi. Biasanya saya hanya menyampaikan sampai titik terakhir acceptance sudah, gitu ya. Tapi nanti ada breakdown-nya. Baik, berdamai dan bangkit dari kedukaan. Ketika kita merasakan sesuatu yang mengagetkan, biasanya kalau kita kaitkan dengan IC4RD, hal ini terkait dengan diagnosis dokter tentang anak kita. Ketika kita tersadarkan ada sesuatu yang berbeda pada anak kita dibanding anak-anak yang lain, atau berbeda dari apa yang kita ekspektasikan. Ada banyak orang tua yang ketika diberikan diagnosis, nggak ada juga. Sehingga mungkin proses berduka itu belum muncul. Ya biasa aja, emang itu sakit apa dok? Gitu ya. Nah, jadi biasanya proses kedukaan itu ketika menyadari bahwa ada sesuatu yang memang tidak diharapkan. Oke. Nah, apa yang dirasakan para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan lebih lagi anak yang mengalami penyakit langka? Yang pertama itu shock. Jadi Kubler-Ross sebetulnya pertama itu mengatakan shock pasti sebelum denial. Kaget. Hah? Anakku seperti itu? Terus rasanya pengen nolak? Enggak. Pengen marah? Iya. Sedih? Iya. Rasanya campur aduk. Malu. Capek banget nih mikirin. Udah diem aja deh. Kalau toh ini sudah didapatkan, diagnosis ini dan disadari bahwa ini adalah hal yang sulit, maka ketika masih di rumah sakit, atau mungkin sudah di rumah, rasanya nggak pengen ketemu orang. Nggak terima tamu deh. Aduh, aku mau ngumpet aja di rumah, aku nggak mau ketemu sama orang. Nggak mau menerima bahwa ini adalah kenyataan. Nggak mau diajakin ngomongin tentang sesuatu yang terkait dengan diagnosis. Misalnya, ada masalah dengan jantung, ada masalah dengan tangan, ada masalah dengan kaki, ada masalah dengan ukuran kepala. Jadi kalau ada orang ngomongin soal ukuran kepala, mendingan ngomong yang lain deh. Belum lagi ini yang paling berkepanjangan adalah fear of the future. Nggak bisa ngebayangin nanti anakku seperti apa.
Belum lagi kalau sudah ketemu orang disalahin pula. Nggak pakai disalahin aja oleh orang lain, itu orang tua sudah muncul guilty feeling. Dan merasa kayaknya nggak ada harapan deh. Proses denial ini bisa lama ketika kita terpojokkan oleh situasi. Ketika harus bertemu dengan banyak orang. Ketika kita terbiasa show off. Ya, ketika kita terbiasa, hai ketemu orang, kemudian cerita. Dan ternyata sekarang nggak pengen. Lalu rasanya, ketika kita sudah terpuruk di sini, pengen marah. Marah pada diri sendiri, marah pada orang lain, marah pada pasangan, bahkan marah pada Tuhan. Kenapa saya? Emang saya dosa apa? Orang lain yang hidupnya sembarangan, nggak pernah beribadah, kenapa nggak mengalami ini? Kenapa aku? Aku rajin beribadah. Kenapa Tuhan nggak adil? Lalu ada masa-masa di mana kemudian orang tua dihadapkan kondisi harus segera melakukan sesuatu. Oke, harus ada tindakan. Lalu kemudian melihat anaknya harus diberikan treatment-treatment tertentu, semakin tidak kuat. Aduh, kalau boleh saya aja deh yang sakit. Nggak harus anak saya aja deh yang ngalami ini. Seandainya bisa ditukar, kalau ini kedukaan tentang meninggal, udah mendingan saya yang meninggal deh. Biasanya orang tua yang anaknya meninggal, saya yang udah tua, kenapa bukan saya dulu yang dipanggil? Lalu jika ini tidak mendapatkan pertolongan, maka bisa sampai di fase depresi. Merasa menderita, semakin sedih, semakin tertekan, dan semakin putus asa. Nah, yang diharapkan adalah akhirnya setelah melewati fase-fase ini, kita bisa sampai di fase akhir yaitu acceptance, menerima yang disebut oleh acara hari ini adalah berdamai dan bangkit dari kedukaan. Jadi ketika kita bisa menerima kondisi ini, artinya kita sudah bisa damai dan bangkit dari kedukaan itu. Berapa lama sih kita bisa bangkit dan damai? Tidak sama bagi setiap orang. Ada orang yang seminggu udah sampai acceptance. Tapi ada orang yang bertahun-tahun berkutat di denial dan bahkan terpuruk di depression. Nah, apa saja nih yang akan mempengaruhinya? Kenapa kok ada yang cepat, ada yang lama? Nah, yuk kita lihat. Kalau kita melihat dari beberapa ciri-ciri setiap tahapannya, ternyata kita perlu sadari bahwa ketika kita mendapatkan kedukaan ini, kita tersentuh semua aspek kehidupan kita. Secara holistik, fisik kita tersentuh, mental kita tersentuh, sosial kita tersentuh, bahkan spiritual kita juga tersentuh. Bisa dibayangkan tadi pada saat denial, pada saat anger, pada saat marah. Pada saat denial kita bisa deg-degan, pada saat kita marah kita bisa tensinya tinggi, kita bisa drop, masalah kejiwaan kita bisa terganggu, apalagi sampai depresi. Dan hubungan kita dengan orang lain bisa berubah. Yang tadinya orangnya rame, senang kumpul-kumpul, tiba-tiba menarik diri. Yang tadinya aman-aman saja, beribadah biasa-biasa saja, tiba-tiba menyaksikan keadilan Tuhan. Nah, yang paling perlu kita sadari adalah kalau kita ingin damai dan bangkit dari kedukaan, bahwa apa yang kita rasakan yang menyentuh banyak aspek kehidupan kita ini adalah sifatnya sementara. Jadi kalau kita nyalahin Tuhan,
Itu kan seolah kita tidak beriman ya. Seolah-olah orang ada yang anggap seperti itu. Tapi pahamilah, kalau itu terjadi pada diri kita sendiri, ataupun keluarga kita, pahamilah itu hanya bersifat sementara. Karena kondisi yang syok itu menyentuh secara holistik semua peran-peran aspek hidup kita. Jadi kalau tadi tensinya tinggi, ya udah sementara kok itu. Mental kita down, nggak bisa ketemu dengan orang lain, nggak pengen ketemu dengan orang, itu sementara. Dan nanti penyelesaiannya pun sementara. Maaf, holistik. Ya. Oke. Kalau khusus IC4RD, teman-teman yang memiliki anak berkebutuhan khusus, menjadi semakin rumit karena challenge-nya banyak. Jadi kalau kedukaan karena meninggal, setelah kita bisa nerima, sudah melewati fase-fase tadi, sudah sampai di fase acceptance, sudah melewati, beberapa teori mengatakan kalau kedukaan karena meninggal itu bisa yang normalnya itu sampai 100 hari. Itu yang secara umum ya. Tapi apa yang terjadi pada keluarga IC4RD? Tidak semudah itu. Kita lihat yang paling bawah. Proses panjang perawatan anak. Ini challenge tersendiri yang bisa membuat fase-fase kedukaan itu bisa seperti roller coaster. Bisa balik lagi, bisa balik lagi. Ketemu diagnosis baru lagi. Padahal hal-hal yang lain masih terus bisa berlangsung. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita, bagaimana menghadapi stigma dari orang lain, omongan orang lain, pandangan mata orang lain. Belum lagi kita juga berselisih paham dengan pasangan kita, belum lagi juga anak-anak kita yang lain, bagaimana ini? Lalu kita menyaksikan hubungan kita dengan Tuhan, orang lain pun menyaksikan keimanan kita. Nah, yang menjadi panjang fasenya adalah khususnya yang di bawah ini. Kapan berakhirnya? Seringkali tidak tahu. Ini yang membedakan kedukaan di komunitas ini dengan kedukaan yang karena meninggal. Bukan berarti lalu setelah 100 hari sudah selesai, tidak. Ya, seperti yang sempat saya sampaikan di awal tadi, sampai mimpi dengan almarhum, almarhumah, itu juga masih kemudian membuat fase-fase itu bergejolak lagi. Dan itu sangat bisa dipahami. Ya. Oke, pertanyaannya, kalau judulnya berdamai dan bangkit dari kedukaan, emang kenapa kok harus? Kenapa harus damai dan bangkit? Karena kalau kita bisa berdamai dan bangkit, hidup kita lebih tentram, lebih produktif, berpikir jernih. Ya, karena kalau kita berkutat di fase sebelumnya, nggak bisa mikir kita, mau ngambil keputusan susah. Apalagi langkah-langkah tertentu yang perlu kita tentukan untuk anak kita, ABK kita. Kalau kita nggak bisa berpikir jernih, maka akan sulit. Dan harapannya adalah orang tua yang memiliki ABK tetap berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi penting sekali, benar sekali kalau panitia membuat judul ini untuk webinar kali ini. Memang ini penting banget. Orang tua IC4RD punya hak untuk hidup bahagia, tentram, dan produktif. Termasuk ketika dia harus merawat anaknya. Ketika harus merawat anaknya pun, orang tua juga bisa tetap produktif. Maka perlu dilewati fase-fase tadi. Kenapa? Ada orang yang bisa, tapi ada yang juga yang tidak. Berdamai dan bangkit. Ada yang sulit. Siapa yang mampu berdamai dan bangkit? Ada beberapa ciri yang membuat orang tersebut menjadi lebih mudah melewati fase-fase ini. Siapa mereka? Mereka yang memiliki teman seperjalanan sejati. Jadi kalau teman-teman semua berada di komunitas IC4RD, Anda berada di tempat yang tepat. Anda menemukan tempat dan teman yang tepat. Beberapa ahli menyebutnya teman seperjalanan sejati.
ini adalah support system. Salah satunya komunitas. Jadi, nggak mungkin sendirian menghadapi ini. Harus ada teman. Jika perlu, teman yang juga pernah ngalami. Terus yang nggak ngalami nggak bisa berteman, bisa. Tapi cobalah cari juga yang pernah mengalami ini. Makanya masuk ke komunitas pasti akan menemukannya. Walaupun mungkin jenis penyakitnya berbeda. Tapi ada tantangan yang mungkin hampir sama. Yang kedua, memahami dinamika kedukaan. Makanya saya nggak pernah lelah menyampaikan fase-fase tadi, berapa kali pun diminta, saya akan menyampaikannya. Karena ini penting banget untuk orang tua yang merasakan kedukaan, apapun sebabnya. Karena fase-fase untuk sampai acceptance itu perlu dipahami. Jadi maksudnya kalau kita sedang marah-marah, aku nggak terima, aku nggak bisa, kenapa aku harus ngalami ini, aku malu, dan sebagainya. Kalau itu tidak kita sadari betul, kita awareness dengan fase kita, maka kita akan berkutat di fase itu terus. Jadi tidak apa-apa merasa denial dan anger, tapi sadari bahwa fase ini adalah salah satu atau dua bagian dari proses kita bertumbuh. Jadi memahami ada fase itu adalah yang paling penting. Oh, memang ini yang dirasakan. Jadi aku sedang merasakan hal-hal yang wajar. Nggak apa-apa ternyata denial, nggak apa-apa ternyata marah. Nah, yang diharapkan setelah itu adalah kalau kita kemudian mendapatkan teman seperjalanan sejati, atau kita membutuhkan juga penanganan profesional, nanti akan dibantu untuk mengubah persepsi. Karena kalau kita berkutat di denial dan anger, apalagi sampai depresi, biasanya persepsi kita hanya di satu sisi. Bahwa ini adalah deritaku, bahwa ini adalah karena dosaku. Jadi kalau melihat rumah, itu hanya melihat satu sisi di sebelah kiri saja. Dia tidak melihat sisi kanan, sisi atas, sisi depan. Nah, mengubah persepsi itu penting sekali. Bahwa ada hal lain loh yang diberikan Tuhan lewat anak ini. Nah, diharapkan itu terjadi kemudian perubahan persepsi. Nggak semata-mata melihat kekurangan anak. Nggak semata-mata melihat ketidakberuntungan kita. Dan orang yang mampu berdamai dan bangkit adalah ketika mempunyai alasan untuk hidup. Melanjutkan hidup, melanjutkan merawat anak yang spesial ini. Lihatlah senyum anak, lihatlah kepedulian pasangan kita, keluarga kita. Ternyata aku dibutuhkan. Artinya perubahan persepsi dan alasan untuk hidup itu ketika melihat ketidakberdayaan anak, justru disitulah kita tersadarkan bahwa aku dibutuhkan untuk hidup. Dan jangan lupa ketika kita mendapatkan diagnosis ini, yuk belajar, jangan berhenti belajar. Pelajari tentang penyakit anak, pelajari bagaimana kondisi mental kita sendiri, bagaimana bersikap kepada orang di sekitar kita, bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi gimana kita bisa berdamai dan bangkit? Kuncinya sebetulnya adalah menangani kedukaan kita sendiri. Jadi kita yang perlu mencintai diri kita sendiri. Tapi satu hal yang menarik, kita berdamai dengan diri sendiri. Kita tangani kedukaan ini sendiri. Tapi tetap satu syarat. Harus ada teman. Jadi nggak bisa tidak. Teman-teman yang sedang berduka, yuk berdamai dengan diri sendiri. Yuk diri kita angkat untuk bangkit. Tapi percayalah nggak bisa sendiri. Tetap diawali dari teman seperjalanan sejati ini. Baru kemudian apa yang bisa kita lakukan?
ungkapkan penolakan dan amarah. Biarkan proses denial dan anger itu terjadi secara alamiah. Makanya tadi, di proses siapa sih yang bisa mampu berdamai dan bangkit, yaitu orang yang paham fase itu. Cara memahami fase itu dengan merasakan apa yang kita rasakan dan ungkapkan kepada siapa? Kepada teman seperjalanan sejati, kepada profesional, kepada diri sendiri. Tuliskan, ucapkan, self-talk. Oke, aku sedang fase denial dan marah. Yang aku rasakan adalah ini. Ucapkan kata-kata yang mungkin paling sering dirasakan. Kenapa aku yang mengalami? Apa dosaku? Aku nggak pengen ketemu orang. Ucapkan itu. Jika perlu menangislah. Runut ke belakang. Kenapa harus dirunut ke belakang? Ini untuk benar-benar bisa memahami fase-fase yang sudah kita lalui. Ya, aku sekarang sudah baru saja melewati fase depresi. Jadi, kita benar-benar aware dengan apa yang kita rasakan. Kedukaan itu ada prosesnya, dan kita tahu betul proses yang kita alami sendiri. Rasakan kembali. Dulu ketika pertama kali 2 tahun yang lalu dapat diagnosis, apa yang aku rasakan? Rasakan sedihnya, rasakan marahnya. Itu proses awareness. Mindful terhadap apa yang kita rasakan. Lalu ambil jeda. Kalau kita lelah. Seperti yang kita bahas dalam challenges tadi, perawatan anak kita memerlukan mungkin proses yang panjang. Maka selalu jadwalkan untuk jeda. Karena sangat masuk akal jika kita merasa lelah. Sangat manusiawi jika kita merasa lelah. Lalu kenali kekuatan diri. Selama ini aku bisa berjuang, aku bisa berdiri sampai detik ini karena apa? Apa yang kumiliki? Selama ini aku punya banyak masalah, tapi aku bisa bertahan. Apa yang kumiliki? Oh, aku orangnya pantang menyerah. Oh, aku orangnya sabar. Belajarlah. Ini tidak boleh tidak dilakukan. Belajar tentang penyakit anak kita, tentang kondisi mental kita, dan upayakan untuk membuat pemaknaan baru. Seperti tadi, harapan itu muncul kalau kita sudah bisa mengubah persepsi kita. Nggak dipenuhi oleh persepsi negatif tentang anak-anak kita, tentang kedukaan kita. Tapi kita punya sisi yang bisa kita lihat, sehingga disitulah ada titik pencerah yang membuat kita punya harapan. Berdoalah. Dan ini yang terakhir. The power of giving. Kalau Anda masuk ke IC4RD, menjadi seorang relawan, Anda sedang melakukan ini. Anda sedang berdamai dengan diri sendiri. Teman-teman sedang proses bangkit dengan memberikan sesuatu kepada sesama member IC4RD, memberi apapun. Itu termasuk bagian dari bagaimana menangani kedukaan kita ketika kita merasa bermanfaat bagi orang lain. Walaupun kita punya kedukaan yang lain, tapi di sisi yang berbeda, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Oke, jika waktunya masih cukup, Mbak Milya, saya akan memproses teman-teman dengan points of view. Apakah masih cukup, Mbak Milya? Masih, Masih. Mbak. Baik. Teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman berproses dengan melihat beberapa gambar ini. Silakan tulis di kolom chat. Gambar mana yang paling disukai? Gambar mana yang menarik bagi teman-teman? Lalu, boleh dikaitkan dengan pertanyaan ini. Selama ini, kita sulit karena apa? Sulit bangkit, sulit berdamai. Karena apa? Kaitkan dengan gambar-gambar yang ada di sini. Silakan boleh menuliskan, oh ada yang sudah menjawab,
5, 1. Ini Mbak siapa nih? Mas Edi ya, 5. Oke. Mbak Asni 1. Mbak Nanda 1. Mbak Tika 1. Mbak Milia 2. Wih, ada banyak lagi. Mbak Nis 6. Mbak Ima 6. Mbak Nurmalasari 6. Terima kasih teman-teman. Mbak Siti 6. Mbak Jenny 6. Mbak Lenggang Pakuan 6. Mbak Leli 6. Mbak Evi 2. Banyak sekali yang respon. Boleh salah satu teman-teman yang sudah menulis tadi, boleh open mic atau menulis di kolom chat, bagaimana gambar-gambar ini kalau dikaitkan dengan pertanyaan ini. Adakah? Kalau tidak apa-apa. Mungkin bisa menjelaskan pertanyaannya ini atau menjelaskan gambarnya saja. Silakan. Ada yang mau open mic? Atau tulis di kolom chat? Adakah? Silahkan, ada yang mau menyampaikan jawaban dari pertanyaan tersebut? Bisa open mic atau dituliskan juga. Mas Edi nih biasanya nih, pilih nomor 5 nih. Boleh Mas? Yuk Mas. Berkenankah? Ada tambahan Mbak Tika. Oke. Sebentar. Mbak Shirley 1 ya tambahannya ya. Mbak Tika menuliskan, gambar 1 seperti keadaan saya sekarang. Sedang berjuang dengan perasaan yang saat ini muncul. Baik Mbak Tika, terima kasih banyak sudah menyampaikan. Oke, sambil jaga anak ya, tidak apa-apa. Jadi kalau Mbak Tika merasakan bahwa kalau kadang-kadang muncul sulit untuk berdamai, sulit untuk bangkit, itu karena memang perjuangannya masih berjalan. Perjuangannya masih berjalan ya. Jadi sedang merasa bahwa ada hal-hal yang masih harus diselesaikan. Dan itu manusiawi sekali. Tidak apa-apa, itu adalah bagian dari proses. Ya, terima kasih Mbak Tika sudah berkenan berbagi. Ada juga Mbak Nanda. Yang membuat sulit berdamai adalah diri sendiri. Adu kuat sama diri sendiri. Oh, Mbak Nanda pilih nomor 1 ya? Oke. Ini unik ya. Terima kasih Mbak Nanda sudah share. Bener banget. Nggak harus dengan orang lain. Tapi berjuang kalau tadi dalam challenges yang saya tuliskan, penguasaan diri sendiri. Itu termasuk bagian yang paling atas tadi. Penguasaan diri sendiri benar. Buru-buru ngurusin omongan orang. Diri sendiri aja sedang bergejolak. Iya, benar. Terima kasih Mbak Nanda. Bagian dari yang membuat kita sulit pada awalnya. Ya, terima kasih. Oke. Masih ada satu lagi nih. Mbak Evi sedang menikmati semua proses hidupnya. Oh, oke. Ya, benar sekali Mbak Evi. Benar. Jadi kalau tadi saya sempat mengatakan bahwa hadapi dan cermati proses ini. Jadi kalau Mbak Evi merasakan bahwa sedang menikmati semua proses hidup, artinya ya ini yang namanya mindful terhadap diri sendiri. Mindful terhadap apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Terima kasih Mbak Evi sudah berbagi apa yang dirasakan ya. Kemudian ada Mbak Norma, sulit berdamai karena nomor 6. Ini terlihat sedih sendiri, merasa sendiri dalam sebuah perjalanan. Benar sekali Mbak Norma. Kita merasa sendirian pada saat berduka ketika menghadapi hal ini. Jadi perasaan loneliness, perasaan kesepian yang itu bisa berisiko sampai depresi tadi, kalau tidak menemukan orang yang tepat, maka itu yang membuat menjadi lama untuk berdamai, apalagi bangkit. Terima kasih ya Mbak Norma, memproses di gambar nomor 6. Mbak Ima juga memilih nomor 6.
itu seperti kayak ada anggapan, ada lingkungan luar yang melihat ke kita tuh sulit, atau mungkin kebalikannya. Mana tadi kebalikannya, seperti kasihan atau mungkin cibiran. Nah, iya. Artinya, terima kasih ya Mbak Ima. Benar, bagaimana persepsi kita terhadap apa yang ditampilkan orang lain. Apa yang diucapkan, apa yang terlihat bahasa tubuhnya, itu semuanya sudah nano-nano di pikiran kita. Dan ini terkait dengan persepsi. Pada awalnya pasti teman-teman di sini merasakan bahwa semua omongan, semua bahasa tubuh, gestur orang lain, itu rasanya ya, seperti negatif semua. Rasanya. Pada saat orang bertanya, kenapa anaknya? Itu aja sudah seperti menuduh rasanya. Nah, itu persepsi. Dan itu sangat normal pada saat hal itu di awal kita alami perasaan duka ini. Terima kasih Mbak Ima mewakili perasaan teman-teman yang mungkin baru mengalaminya, baru proses awal. Memang benar demikian. Ya. Dan apakah kemudian cibiran orang lain, omongan orang lain itu akan berubah? Tidak, belum tentu. Mungkin masih akan tetap ada. Ya, pandangan negatif atau cibiran orang itu akan tetap ada. Tapi yang menjadi kita berdamai dan bisa bangkit adalah ketika kita mengubah persepsi. Memandang apapun itu adalah sesuatu yang biasa saja. Cibiran itu, kata-kata itu sesuatu yang biasa. Aku nggak perlu terpengaruh dengan kata-kata mereka. Nah, itu yang menjadi berbeda. Tadi, ketika kita mau dan mampu mengubah persepsi. Oke, terima kasih Mbak Ima. Sekarang ada Mbak Irma Yani. Sedang berusaha bangkit dan dari kedukaan episode 2. Wah, ini menarik nih kalau seandainya. Oh, maaf, ternyata direct. Oh, enggak deh, yang di bawah yang direct. Kalau bisa cerita episode kedua malah lebih bagus. Tapi nanti sebentar ini saya punya slide yang lain ya. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Oh, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Tinggal dikit lagi. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, yang terakhir nih. Saya buka langsung saja. Yuk teman-teman, jawab pertanyaan ini dengan melihat gambarnya. Yuk, cepat-cepatan. Pilih nomornya yang mana, lalu jawab, apa sih yang perlu kuhadirkan agar mampu bangkit? Tadi kita sudah belajar ya, bagaimana supaya kita bangkit dari kedukaan itu yang kita lakukan oleh diri kita sendiri. Yuk, hal apa nih yang positif yang bisa membuat kita lebih mudah untuk bangkit? Teman-teman boleh nulis di kolom chat, lalu boleh juga menuliskan langsung jawaban yang ingin disampaikan. Oke. Ada, udah panjang ternyata ya. Ada Mbak Irma Yani nomor 6, terima kasih. Mas Edi nomor 5, Mbak Asli nomor 5, Mbak Ima nomor 5 juga, Mbak Leli nomor 5 juga, Mbak Tika 4. Menghadirkan rasa bersyukur. Oke, terima kasih. Mbak Irma juga 5. Oke. Mbak Lenggang Pakuan, ini saya Bu Dokter komunikasi. Oke, baik. Mbak Antika 6. Tapi butuh waktu, yes, oke, benar. Bahwa proses itu butuh waktu, terima kasih, benar. Nomor Mbak Jenny bersyukur, nomor 5. Dan juga waktu tambahan dari Mbak Lenggang Pakuan. Ya, wow. Oke, tambahan lagi Mbak Nanda 2. Nah, ini beda nih. Harus kuat berjuang demi anak saya, sisanya saya serahkan yang di atas. Nah, ini Mbak Shirley, demi anak saya. Artinya apa? Ini adalah satu titik pencerahan tentang hope, harapan. Jadi ada harapan, kalau yang kita bahas tadi. Ya. Jadi itu yang dipilih Mbak Shirley. Jadi kita juga boleh memilih mana saja yang membuat kita punya harapan untuk menghadapi kedukaan ini. Oke ya, adakah satu orang saja yang ingin menjelaskan selain Mbak Shirley tadi sudah satu ya, harus berjuang demi anak. Oke, adakah satu sebelum saya diberi peluit oleh moderator? Mau ada tambahan? Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan beberapa hal yang kita bahas hari ini dan juga berproses dengan beberapa kartu dari Points of View bisa bermanfaat untuk kita semua hari ini. Terima kasih banyak dan juga sekali lagi terima kasih Indonesia Care for Rare Disease untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Anissa sudah menjelaskan banyak sekali hal yang sangat penting untuk kita semua. Mungkin bisa kita buka sesi pertanyaan untuk kakak-kakak semua di sini. Jika yang ada ingin bertanya, silahkan
silakan bertanya gitu. Formatnya tadi ya, langsung pertanyaan saja ya, karena narasumbernya hanya Mbak Anissa seorang. Atau jika ada yang ingin langsung bertanya pakai mic juga bisa, jadi tidak usah mengetik. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Mungkin kalau belum ada, saya kira-kira boleh bertanya nggak Mbak Anissa? Ayo kita ngobrol. Oke, jadi mungkin tadi kan Mbak Anissa udah banyak menjelaskan tentang bagaimana beradaptasi dengan musim kemarau gitu ya. Tadi di awal Mbak Anissa mengumpamakan kesedihan itu sebagai musim kemarau gitu, yang kemudian kita itu juga bisa tumbuh juga gitu, seperti tadi ya yang dicontohkan ada pohon yang bisa tumbuh selama musim kemarau gitu. Mungkin saya nggak bisa bilang kalau ini ya, maksudnya sebagai perwakilan dari orang tua dengan anak yang berkebutuhan khusus gitu. Tapi saat ini kan saya sedang mempelajari tentang penyakit langka gitu sebagai peneliti. Nah, ada kalanya saya ketika mau mempelajari lebih dalam lagi gitu, saya tuh merasa tekanan mental dulu gitu, maksudnya saya tahu gitu ketika nanti saya akan mempelajari bidang ini, kemudian saya juga masuk ke ranah klinis gitu ya, maksudnya saya nanti akan ketemu pasien dan lain sebagainya dan ketemu wali gitu. Di situ pasti saya akan menemukan lebih banyak kesedihan gitu. Maksudnya saya akan melihat kesedihan di keluarga ini, di keluarga ini, di keluarga ini, dan itu akan berlangsung di waktu yang lama gitu, karena kan ketika saya ada di bidang ini tuh saya nggak mungkin cuma setahun 2 tahun aja gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa Mbak Anissa berikan, saran apa gitu atau nasihat apa gitu untuk menguatkan mental para dokter gitu ya, atau misalnya tenaga medis yang memang bekerja di bidang ini gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Jadi apa yang disampaikan tadi itu benar-benar memang real. Ya, jadi bukan Mbak Milia aja yang merasakan, beneran memang dialami oleh banyak orang, khususnya tenaga medis dan juga teman-teman psikolog pun merasakannya. Jadi pertama memang niat sih ya. Jadi kalau Mbak Milia sudah berniat, itu kan satu langkah yang sudah dilalui. Jadi ketika kita tahu bahwa ini adalah akan menjadi ranah kita, yang mungkin akan terus-menerus, ya sama kayak dokter ngelihat darah. Ya akan ketemu darah seumur hidup gitu kan. Berarti kita perlu memproses diri kita sendiri. Termasuk kalau yang seperti ini yang ditanyakan Mbak Milia tadi adalah memproses kesedihan. Kesedihan diri sendiri. Jangan sampai kita juga menjadi burnout. Nah, kalau di Mother of Indonesia nanti kita ketemu dengan Mbak Yana juga di sesi curhat. Ada kita bahas juga tentang dukungan sebaya. Jadi penting banget teman-teman tenaga medis, dokter maupun psikolog punya support system teman sebaya ini, dalam artian satu profesi atau satu kegiatan, nggak harus sesama dokter. Jadi benar-benar saling mendukung. Jadi support sistemnya itu oleh orang-orang yang juga sama kerjaannya. Nah, di situ curcolnya. Curcolnya di situ. Jadi kalau kita ngomong, misalnya suami kita itu orang pendek, nggak paham benar dengan apa yang kita lakukan, mungkin malah, apaan sih lo ngomong apa gitu ya. Tapi kalau dengan teman sebaya, tadi dukungan teman sebaya ini yang artinya sesama profesi yang terkait, tidak harus sama persis, tapi terkait dengan pekerjaan ini, maka itu akan lebih mudah.
Dan hampir semua orang memang mengalami apa yang dirasakan Mbak Milia tadi, dan akan berlanjut terus. Maka penting sekali jeda. Jadi kita harus tahu, aware dengan kondisi mental kita sendiri. Iramanya seperti apa? Kalau udah ngelihat keluarganya udah nangis-nangis kayak gini, gue mesti ambil nafas dulu deh. Gitu kan? Kita melakukan pemeriksaan kepada anak yang berkebutuhan khusus dengan berbagai variasi diagnosis. Lalu pasti akan menghadapi bagaimana orang tua atau keluarga yang pertama kali menghadapinya. Shock tadi tahapannya menurut Bu Ros ya. Itu pasti. Dan di situ proses denial dan anger bisa terjadi di ruang praktek kita. Nah, ini yang perlu kita proses. Kalau memang kita perlu ditemani teman untuk nunggu sebentar gitu ya, atau mungkin keluarganya diajak ditenangkan dulu di ruangan tertentu, itu pun sebagian dari kita sendiri mengelola emosi kita. Jadi ketika sudah mulai agak tenang, oke, kita pun juga sedang menenangkan diri. Jadi penting jeda, kita sadari irama kita nggak sama ya. Kalau tadi teman sebaya itu nggak sama setiap orang. Jadi kalau aku tuh misalnya gitu yang ngerasain Mbak Milia sendiri, aku udah paling nggak kuat deh kalau ada keluarga pasien yang nangis misalnya gitu ya. Nah, atau ada teman lain yang mungkin paling nggak kuat deh kalau melihat ada orang tua yang marah-marah nyalahin diagnosis gitu. Salah kali dokternya gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu banyak yang akan dihadapi, dan kemudian kita cari second opinion. Itu sah ya, cari second opinion itu kan sah ya. Tapi pada saat kita menerima sesuatu yang sangat bikin kita shock, pada saat kita denial itu berbeda. Cenderung kalimat kita sebagai keluarga itu menyalahkan. Nah, ini yang kita harus bisa legowo gitu ya. Jadi kita pahami bahwa keluarga ini sedang shock. Bukan nggak suka sama kita, nggak suka sama dokternya, bukan. Jadi kita nyalahin dokternya, mungkin dokter salah kali diagnosisnya gitu. Aku mau ke dokter lain deh, itu kan itu tadi ya, second opinion boleh, sah-sah saja dalam dunia kedokteran dan untuk pemulihan pasien itu boleh. Tapi banyak yang mungkin akan dirasakan oleh tenaga kesehatan menjadi tersinggung, menjadi sakit hati. Nah, ini termasuk bagian tadi, termasuk kesedihan. Kita sendiri juga sedih, kita sendiri marah. Dan itu harus kita pahami, kita sadar betul bahwa akan ada proses itu. Begitu Mbak Milia, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih banyak Mbak Anissa sudah menjawab. Mungkin izin saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Ini dari Mbak Ima. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu orang yang sedang berduka? Do and don't-nya. Baik. Kemudian ini saya berikan pertanyaan lagi atau jawab dulu Mbak? Oke, sudah ada berapa tuh? Ada 3. Ya sudah, saya jawab dulu ya, sebentar ya. Baik. Iya, benar Mbak Ima. Pada saat diri kita sendiri berduka, bukan berarti urusannya selesai. Kita juga bisa ketemu dengan teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang sedang berduka. Ya. Jadi, kalau kita tadi sadar bahwa ada fase-fase itu, ada denial, ada anger, sampai depresi sebelum acceptance, maka yang tidak boleh kita lakukan adalah menghadapi teman kita yang berduka adalah ngejudge, memberikan judgment. Seperti melarang menangis, seperti menyalahkan apa yang diucapkan. Jadi apapun yang diucapkan oleh orang yang sedang berduka ini, dalam tanda petik menjadi sah-sah saja kalau kita ingin menjaga mental mereka. Ya, sekali lagi untuk menjaga mental mereka. Itu yang paling utama yang tidak boleh kita lakukan adalah menyalahkan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Karena itu terjadi secara spontan. 4 aspek tadi, fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Semuanya sedang kacau. Tapi percayalah itu sementara kok. Percayalah, itu sementara. Jadi maka yang dilakukan adalah dengarkan saja. Jadi don't-nya jangan dijudge, jangan disalahkan, jangan dilarang menangis, beri kesempatan untuk menangis. Yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan. Lalu beri kepastian bahwa kita siap menjadi teman seperjalanan sejati. Jadi pada saat dia nangis, cukup dipeluk aja. Nanti kalau kamu pengen ngobrol lebih banyak lagi, kabari aku ya. Telepon gue ya. WA gue ya.
Itu namanya memberi kepastian bahwa kita siap menjadi teman seperjalanan sejati tadi. Itu saja, dipuk-puk saja, didengarkan saja apa yang diomongkan. Begitu kurang lebih Mbak Ima ya. Oke, monggo Mbak Milia ada lagi? Ada, ini pertanyaan ketiga dari Mbak Tika, Mm-mm. terkait dengan bagaimana kita menghadapi seseorang yang selalu mengeluh dengan keadaannya, tetapi selalu menyalahkan orang lain atau keadaan. Bagaimana cara kita membantunya keluar dari perasaan dan pemikirannya sekarang atau yang tersebut gitu, yang bersangkutan seperti tertekan dengan kondisinya. Dan yang pertanyaan kedua, jika ada orang yang selalu mengeluhkan kondisi serupa terus-menerus sehingga kita lihat tidak ada upaya untuk bangkit, apakah tipe orang seperti ini lebih baik ditinggalkan saja karena dia sendiri tidak pernah berusaha untuk bangkit? Mungkin itu Mbak dari Mbak Tika. Mbak Tika ya, baik. Terima kasih Mbak Milia sudah membacakan pertanyaan Mbak Tika. Banyak juga ya yang kita temukan. Mungkin ada orang-orang yang mengeluh aja gitu. Dia sendiri sepertinya kok nggak ada usaha untuk bangkit gitu ya. Lalu kita tinggalin nggak? Itu pertanyaan Mbak Tika. Tergantung kekuatan kita. Kita menjadi caregiver dia semampu kita. Ya, caregiver itu sesuai kemampuan kalau yang kasusnya seperti ini. Gitu. Kita bisa menyarankan dia untuk ke profesional. Jadi kalau ini bertahun-tahun, yang sudah kita upayakan apa? Jadi sebetulnya kalau kasusnya yang seperti ini adalah bagaimana mengubah persepsi. Poinnya di situ. Jadi dia hanya melihat permasalahan ini di satu sudut pandang. Itulah makanya dia mengeluh. Satu sisi. Nah, kalau kita punya keterampilan dalam konseling, kalau misalnya Mbak Tika nanti bisa melakukannya terhadap teman tersebut, kapan kamu punya waktu untuk ngobrolin bahwa ada sesuatu yang lain loh yang bisa kita lihat dari permasalahan kamu. Jadi tergantung dia mau apa enggak. Kita yang akan membantu memberikan persepsi lain, membantu menemukan persepsi lain dari permasalahan ini. Menurut kamu, hal baik apa yang bisa kita lihat dari permasalahan kamu? Nah, ini kan perlu skill. Perlu skill untuk mengulik supaya dia bisa mengubah persepsi. Jadi permasalahannya adalah persepsi yang terus-menerus dia pegang. Makanya perlu dikeluhkan permasalahan ini menurut dia, versi dia. Nah, sementara menurut Mbak Tika, enggak dong, mestinya enggak begitu. Nah, kalau udah tak kasih tahu, dia enggak ngerti-ngerti, apa aku tinggal? Tergantung kekuatan Mbak Tika. Kalau memang Mbak Tika enggak kuat untuk menghadapi yang seperti ini, tinggal. Ya sudah, yang penting Mbak Tika sudah memberikan saran. Tapi kalau menurut Mbak Tika, ini masih bisa kok diajakin ngobrol. Nah, tadi. Nah, ini komitmen dulu pertama. Aku punya beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Kapan kamu punya waktu yang membuat nanti kamu bisa mengubah persepsi tentang permasalahan kamu. Sehingga kamu tidak perlu mengeluhkan hal-hal yang tersebut karena ada hal lain yang bisa kita bahas. Nah, itu artinya ya penuh dengan kesadaran bahwa dia memang siap menerima bantuan dari Mbak Tika. Jadi nggak sia-sia juga Mbak Tika ngomong, terus sebentar dia nggak mau dengerin. Gitu. Ya. Jadi pada saat kita memberikan masukan, pastikan dia memang membutuhkan masukan itu. Gitu. Jadi kalau tidak, ya maka akan sia-sia upaya kita. Jadi yang paling akhir, langkah terakhir adalah yang dilakukan Mbak Tika adalah menyarankan ke profesional. Jadi supaya ada hal-hal nanti yang bisa dibantu oleh psikolog atau psikiater. Ya, kalau melihat seperti itu sih perlu nih perubahan persepsi yang dibantu oleh profesional kalau menurut saya sih. Ya. Oke. Sudah ya? Baik, udah Mbak Anissa, sejauh ini Baik. sudah tidak ada yang bertanya lagi. Izin saya bacakan ya Mbak Anissa. Dari Mas Edi, terkait tentang berkomunitas, di satu sisi saya sebagai penyintas ingin lebih meningkat kapasitasnya dan di lain pihak kepikiran pekerjaan karena saat ini saya ikut program di Magelang untuk peningkatan kapasitas dalam respon kemanusiaan yang inklusif. Tapi di lain pihak kerjaan terabaikan.
Bertahan seperti kayu sonokeling tadi akan membuat mahal. Oh, mungkin ini Mas Edi bisa langsung menceritakan gitu ke Mbak Anissa, Monggo, jika Mas Edi, jika memungkinkan. berkenan. Iya, Mbak. Selamat siang. Ya itu Mbak, apa yang tadi itu. Kadang saya juga senang sekali ikut berkomunitas di Kabupaten Magelang itu di teman-teman disabilitas agar kita itu nggak hanya sebagai objek saja, tetapi bisa supaya bisa lebih bermakna itu bagaimana nantinya di pemerintahan itu juga aksesibel dan bisa ramah, nggak hanya kadang kan disabilitas itu hanya dikasih sembako atau apa dan belum tahu kebutuhan mereka itu apa, kan nggak tahu itu Mbak. Itu dan kemarin itu juga ada dari salah satu NGO di Jogja itu ngasih semacam program di salah satu desa di kawasan rawan bencana erupsi Merapi itu untuk peningkatan kapasitas di teman-teman disabilitas itu agar bisa mengevakuasi dirinya sendiri saat terjadi bencana. Orang-orang itu. Dan ya itu tadi Mbak, kadang itu dilemanya berkomunitas tapi kerjaan jadi terbengkalai itu loh Mbak. Oke, Mas Edi kerja di mana? Di warung saudara. Warung saudara. Oke. Ya, betul Mas Edi. Terima kasih ya sudah berkenan open mic, open cam. Oh ya, satu lagi Mbak. Oke, boleh. Kemarin itu pas upload video tentang aksesibilitas di gedung itu ada yang nggak berkenan dari salah satu petinggi di Kabupaten Magelang itu nggak berkenan karena nggak bisa diatur karena mungkin merasa tersinggung itu. Wah, saya putus-putus nggak terdengar. Jadi mereka tersinggungnya karena aksesibilitasnya kan belum bisa dilalui oleh teman-teman pengguna kursi roda itu. Jadi harus diangkat-angkat itu. Jadi dan kita bikin video dan jadi agak viral dikit. Jadi kesulitan yang dialami teman-teman disabilitas untuk ke sana itu bisa membuat tersinggung petinggi yang ada di sana ya. Soal menunjukkan kesulitan gitu ya. Soalnya harus ke lantai 2 kan susah itu Mbak. Iya, iya. Oh, dengan pertimbangan apa sehingga teman-teman kok ya dengan keterbatasan itu ingin ke sana juga? Oh, sepertinya sinyalnya. Oke, baik. Yang pertama tadi ya, sebentar pertanyaannya. Oh ya, terima kasih ya Mas Edi ya sudah berbagi. Mas Edi ini aktivis di Magelang, seorang penyintas disabilitas, tapi sudah cukup kuat ya, sudah cukup acceptance, cukup percaya diri, sehingga kemudian dalam berkomunitas juga cukup eksis melakukan bantuan-bantuan untuk komunitas, tapi sekaligus juga produktif bekerja untuk kehidupan sehari-harinya. Terus gimana nih kalau banyak di komunitas nggak bisa kerja tadi ya, jualan di warung. Iya, ini adalah pilihan ya Mas Edi ya. Jadi sebetulnya hampir semua banyak teman-teman di komunitas itu juga bekerja kok gitu. Berarti kita yang perlu memanage waktu dengan baik. Jadi ada saatnya kita memang, wah kalau ini aku nggak bisa ikut nih. Jadi kita harus atur tuh. Kalau misalnya pekerjaannya tadi ikut jualan di warung,
kita dibayarnya per kehadiran kah? Atau tidak? Pokoknya kamu bantuin berapa hari aja. Tapi kan mungkin jadi nggak enak ya kalau kita cuma hadir di warung itu cuman sebulan berapa kali aja gitu ya. Nah, kita juga harus profesional di pekerjaan kita. Jadi, berikan ruang untuk komunitas, dan memang dalam tanda petik harus tega di saat-saat tertentu, nggak bisa bantu, tapi kita menyediakan waktu untuk bisa bantu kapan, gitu. Jadi kalau kita mau menolak, "Kamu bisa nggak ikut ke sini? Ini acara komunitas ya." "Waduh, kalau pas itu aku lagi kerja nih. Kalau misalnya hari lainnya bisa nggak?" Nah, itu menunjukkan bahwa kita nggak sekedar menolak untuk membantu, tapi kita juga menunjukkan bahwa ada pekerjaan yang harus kita lakukan, saya akan meluangkan waktu di hari yang berbeda. Jadi keputusannya memang ada di Mas Edi, bahwa ini harus kita bagi, bahwa kemudian kita menjadi keteteran kerjaan kita terabaikan, maka ini yang perlu kita antisipasi. Tetap pekerjaan harus tetap, ya, banyak kok relawan yang juga tetap bekerja gitu. Atau bisa juga kalau tadi dapat funding ya NGO, misalnya dapat dana atau dapat proyek gitu, ada orang yang memang full loh kerja, memang menangani dana-dana funding ini dari berbagai foundation di seluruh dunia, ada yang full di foundation. Jadi memang fokus bekerjanya ya justru di komunitas ini, gitu. Jadi mendapatkan gaji dari proyek-proyek yang berlangsung, gitu. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya apa yang perlu dilakukan. Dan kalau tadi tantangannya bahwa ketika kita berkunjung di daerah yang sedang ada masalah, sementara teman-teman ada yang pakai kursi roda, maksudnya adalah hanya berbagi video gitu ya, tapi ternyata itu dipersepsikan berbeda oleh pihak yang berwenang di sana, ya itu disadari saja tidak apa-apa ya. Mungkin pertama minta maaf jika memang itu kurang pas gitu ya. Lalu mencari solusi bareng apa yang perlu kita lakukan. Adakah bantuan dari pihak pemerintah daerah untuk membantu supaya kami yang dari disabilitas ini juga bisa ikut terlibat di lapangan. Begitu Mas Edi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya tadi. Mungkin karena sudah selesai untuk waktunya, sebelum kita akhiri mungkin ada piagam dulu untuk Mbak Anissa. Mungkin dari panitia bisa menampilkan baik. Berikut sertifikat penghargaan untuk Mbak Anissa. Mungkin ada sesi foto berdua atau dengan Mbak Anissa saja, bagaimana? Oh, mungkin sudah terfoto ya tadi Mbak Anissa. Oh, oke. Terima kasih. Mungkin izin menyampaikan pesan dari teman-teman panitia, jika ada yang ingin ikut sesi curhat setelah ini bisa mendaftar ke host. Hostnya, coba saya cek ya. Untuk hostnya ada Mbak Antika, nanti bisa menghubungi Mbak Antika secara langsung gitu lewat Zoom ini, jika ingin mendaftar ke sesi curhat. Oke, sudah di ujung acara, mungkin kita bisa open cam dulu ya semuanya, kita foto bersama dahulu. Panitia-panitia juga mungkin bisa open cam dulu, biar kita ada foto bersama gitu. Kita hitung sampai 3, apakah dari panitia bisa mengambilkan fotonya?
Boleh Masih ada semua yang- kalian dihitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Ya, sekali lagi, Mbak. 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Anissa. Saya ucapkan sekali lagi, mungkin untuk pertemuan kita di hari Sabtu ini cukup sekian. Setelah ini jika memang ada yang mendaftar di sesi curhat, nanti akan dimasukkan ke breakout room oleh panitia. Baik. Jika ada kurang-kurangnya atau salah ngomong dari saya, mohon maaf sekali. Terima kasih banyak Mbak Anissa, terima kasih juga peserta yang sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak ikut sesi curhat boleh meninggalkan room ya, Mas Mbak. Terima kasih banyak.